Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 481 Keputusan Chu Feng. Pada saat itu juga, Chu Feng menutup matanya dan mengarahkan pikirannya ke dunia spiritualnya sendiri. Dia berdiri di dalam ruang roh dunia, menghadap Egi, dan bertanya, "Egi, apakah mutiara es dan api ini benar-benar sekuat yang dikatakan saudara monyet?" "Saya bukan seorang spiritualis dunia, jadi saya tidak memiliki kekuatan roh. Saya tidak memiliki cara untuk memeriksa seberapa kuat kekuatan tersembunyi dari mutiara-mutiara itu, tetapi saya memiliki perasaan bahwa kedua mutiara ini tidak sederhana." Monster monyet kecil itu adalah seorang spiritualis dunia jubah ungu. Kekuatan rohnya sudah tidak lemah, dan karena dia telah mengatakan itu, aku yakin bahwa kedua mutiara itu seharusnya bukan hal yang sederhana. Bagaimanapun, penguasa makam kaisar ini bukanlah karakter yang sederhana, jadi bagaimana mungkin hal-hal yang ditinggalkannya menjadi lemah? Kata Egi. Saya mengerti. Saat Chu Feng berbicara dan dengan sebuah pikiran, dia mengalihkan pikirannya kembali ke tubuhnya. Dia membuka matanya dan berkata, "Semua orang di sini, harap menjauh dari tempat ini dan keluarlah terlebih dahulu. Karena, apapun yang terjadi, aku, Chu Feng, harus menyelamatkan Surou dan Sumei. Bahkan jika hanya ada secercah harapan, bahkan jika harga kegagalan berarti malapetaka bagi seluruh benua, aku harus menyelamatkan mereka." Ini. Mendengar perkataan Chu Feng, semua orang di tempat kejadian saling menatap dengan gelisah sambil kebingungan. Terutama orang-orang sebelumnya yang mendesak Chu Feng untuk menyerahkan Surou dan Sumei. Ekspresi mereka sangat rumit, tetapi pada akhirnya, tidak seorang pun yang memilih untuk pergi. Dari awal hingga akhir, mereka berdiri di sana dan bahkan tidak bergerak setengah langkah pun. "Saudara Chu Feng, saya, Chu Wei, memang takut mati, tetapi saya menghormati keputusanmu. Saya juga menganggapmu sebagai saudara, jadi tidak peduli apakah itu akan gagal atau tidak, saya akan berada di sisimu dan menemanimu melewati hidup atau mati," kata Chu Wei. "Benar sekali. Chu Wei benar. Chu Feng, jangan khawatir dan teruslah maju. Apapun hasilnya, kami akan mendukungmu." "Ya. Junior Chu Feng, alasan mengapa kita bisa bertahan sampai hari ini adalah karena kita mengandalkanmu. Di saat seperti ini, bagaimana mungkin kita bisa meninggalkanmu? Junior Chu Feng, kekuatanku tidak berguna, jadi aku tidak dapat membantumu. Namun, aku akan menggunakan hatiku untuk mendukungmu. Aku tidak akan meninggalkan tempat ini." Namun yang mengejutkan Chu Feng adalah ketika dia benar-benar membuat keputusan, tidak peduli apakah itu orang-orang yang mendesaknya untuk menyelamatkan Surou dan Sumei, atau orang-orang yang mendesaknya untuk menyerahkan mereka, pada saat itu, mereka semua sebenarnya mendukung keputusannya. Harus dikatakan bahwa ketika menghadapi dukungan orang banyak yang tidak peduli apakah mereka meninggal atau hidup, hati Chu Feng sangat hangat karena setidaknya itu berarti dia tidak menganggap mereka sebagai keluarga tanpa alasan dan apa yang dia lakukan untuk mereka bukanlah hal yang sia-sia. Meskipun sebagian dari mereka ada yang pengecut, meskipun sebagian lagi berhati egois, mereka adalah orang-orang yang layak mendapat kepercayaannya, dan mereka adalah orang-orang yang akan mendukungnya di saat-saat genting. Asteris ledakan. Namun tepat pada saat itu, sebuah ledakan besar tiba-tiba bergema. Embun beku dan api di dalam formasi roh benar-benar menerobos formasi roh dan melonjak keluar. Embun beku berwarna biru dan api berwarna merah saling terjalin, membentuk gelombang udara dingin dan panas, dan menelan segalanya. "Kalian semua, cepat pergi. Semakin jauh kalian, semakin baik." Melihat itu, Raja Monyet Raksasa berteriak keras, dan pada saat yang sama, tangannya terus berubah saat dia membuat segel tangan yang aneh. Bersamaan dengan itu, formasi roh berwarna ungu yang luas, juga seperti air pasang, melonjak keluar dari tubuhnya dan benar-benar menyegel es dan api. "Saudara monyet, aku akan tinggal di sini untuk membantumu," kata Chu Feng. "Aku juga akan tinggal di belakang," kata Ziling. "Tidak. Dengan kekuatan spirit formation yang kalian berdua kuasai, kalian tidak akan membantu apapun. Tetap tinggal di sini hanya akan menambah masalah. Cepat, pergi. Semua orang keluar. Atau, aku tidak akan bisa menggunakan kekuatanku sepenuhnya dan dikendalikan oleh dua mutiara ini." Namun pada saat itu, wajah Raja Monyet mengerikan itu benar-benar dipenuhi keringat. Di dalam matanya yang merah darah, sedikit rasa takut benar-benar muncul. Ini. Pada saat itu, semua orang terkejut. Mereka tidak tahu apakah mereka harus pergi atau tidak, jadi hampir semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. "Sobat Monyet, bisakah kau melindungi nyawa mereka?" Chu Feng mengerutkan keningnya erat-erat. Dia belum pernah melihat Raja Monyet mengerikan dalam keadaan seperti itu. Bayangannya tentang Raja Monyet mengerikan adalah keberadaan yang tidak takut pada langit maupun bumi. Namun, dia bisa memahami keadaan Raja Monyet Raksasa saat ini karena dia sudah merasakan betapa mengerikannya kekuatan kedua mutiara itu. Memang seperti yang dikatakannya. Kekuatan sejati kedua mutiara itu telah disegel. Dan mereka tidak sepenuhnya terbuka.
Jika mereka benar-benar terbuka, belum lagi Raja Monyet mengerikan, kemungkinan besar di benua 9 provinsi, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap kedua mutiara itu. Oleh karena itu, Chu Feng sangat khawatir. Ia khawatir bahwa bahkan dengan metode Raja Monyet mengerikan, ia tidak akan dapat menyelamatkan Surou dan Sumei saat ini. Anak sialan, jangan khawatir. Bahkan jika aku, saudara monyetmu, mempertaruhkan nyawaku, aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungi kedua istrimu. Cepat pergi. Kau hanya akan mengalihkan perhatianku dengan tinggal di sini dan menahan metodeku. Raja Monyet mengerikan itu menoleh dan senyum yang dapat diandalkan terbentuk dari sudut mulutnya yang terangkat. Kalau begitu, aku mengandalkanmu. Kita semua akan meninggalkan tempat ini dan menunggu di luar pegunungan Azure Dragon. Sebagai tanggapan, Chu Feng juga tidak ragu-ragu. Dia berbalik, berteriak, lalu pergi terlebih dahulu dan berlari menuju pintu keluar makam 1000 tulang. Pada saat yang sama, yang lainnya juga dengan cepat mengikutinya satu demi satu. Mereka buru-buru melarikan diri keluar karena mereka semua dapat merasakan aura mutiara es dan api. Aura yang mengerikan itu memang membuat mereka gemetar ketakutan. Asteris ledakan. Asteris buah. Tepat saat Chu Feng dan yang lainnya tiba di pintu masuk, dari kedalaman gunung 1000 monster tiba-tiba terdengar ledakan. Pada saat yang sama, teriakan memekakkan telinga juga mulai terdengar. Suara-suara itu sangat menakutkan. Kedengarannya seperti lolongan binatang buas, tetapi seperti teriakan hantu. Singkatnya, itu bukanlah suara yang dibuat oleh manusia. Yang terpenting adalah meskipun datang dari tempat yang sangat jauh, orang-orang dapat merasakan aura aneh dingin dan panas yang hidup berdampingan. Aura itu nyaris merasuki seluruh makam 1000 tulang, menyebabkan dinding-dinding keras makam 1000 tulang yang tak tertandingi itu mulai bergoyang, seakan-akan takut, dan juga menyebabkan mereka gemetar tiada henti. Chu Feng, apa yang harus kita lakukan? Dua mutiara itu tidak akan berhasil lolos, kan? Pada saat itu, banyak orang panik. Mereka tidak tahu langkah apa yang benar, jadi mereka semua mengalihkan pandangan ke arah Chu Feng. Jangan khawatir, kakak monyet pasti masih bisa mengurusnya. Ayo pergi. Mata Chu Feng berbinar-binar, lalu setelah beberapa lama terpaku di dalam makam 1000 tulang, dia tetap melompat, melangkah ke pintu keluar, dan memimpin kerumunan menjauh dari makam 1000 tulang. Karena, dengan kekuatan rohnya yang tajam, Chu Feng mampu merasakan bahwa Raja Monyet mengerikan masih baik-baik saja saat ini. Meskipun kekuatan mutiara es dan api sangat kuat, itu masih dalam genggaman Raja Monyet mengerikan. Setelah Chu Feng dan yang lainnya meninggalkan makam 1000 tulang, mereka tidak pergi jauh untuk melarikan diri. Dengan metode khusus, mereka semua bergegas ke awan dan mengamati dengan saksama perubahan di makam 1000 tulang. Tak lama setelah Chu Feng dan yang lainnya melesat ke angkasa, dari makam 1000 tulang di pegunungan Naga Biru, terdengar suara gemuruh yang tiada henti. Suara-suara itu semakin keras. Awalnya seperti lonceng, kemudian seperti guntur. Pada akhirnya, bahkan gunung-gunung besar yang tak terbatas pun mulai bergoyang. Retakan dalam yang tak terhitung jumlahnya menyebar di gunung-gunung, menyebabkan beberapa puncak terbelah dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berguling ke bawah. Asap tebal mengepul ke angkasa. Saat mereka melihat, Chu Feng, Ziling, dan Zhang Tianyi semuanya berkeringat dingin, apalagi orang-orang dari sekolah Naga Biru dan anggota keluarga Chu. Keringat dingin terus mengucur karena ketakutan dan tubuh mereka gemetar. Beberapa orang bahkan kehilangan kemampuan untuk berdiri karena pada saat yang sama ledakan itu terdengar, 3 gelombang aura mengerikan yang tak terbatas juga menyebar, menyelimuti tempat itu. Namun, itu masih merupakan hasil dari Chu Feng dan Ziling yang menggabungkan kekuatan untuk meletakkan formasi roh. Jika formasi roh itu tidak ada di sana, hanya dengan 3 aura itu, mereka dapat dengan paksa menghancurkan banyak orang di sana hingga mati.